orang WA aku. Oke, gas. Oke, share screen lagi. Oke, langsung tak mulai aja ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan membahas terkait 3-tier web arsitektur. Tapi ini yang tradisional way ya. Jadi kita nggak bakal pakai Docker. Tema pertemuan hari ini itu lebih ke hands-on, tapi nanti ada teorinya sedikit biar nggak ngeblank banget ya. Nah, jadi perkenalan dikit. Namaku Muhammad Saifuddin Hasani. Ini work experience ya, atau pengalaman kerjanya itu dulu satu kantor sama Galih dan Mas L atau Mas Khalid juga. Dulu sempat di Jagon Hosting sekitar 4 tahun ya dulu. Mulai lulus sekolah sekitar 2017-an sampai 2021-an itu di Jagon Hosting, dan nyoba banyak role sih waktu itu karena sering bosen sih. Dari dulu itu jadi technical support itu entry level banget, ya CS lah istilahnya. Terus habis itu jadi sysadmin, lebih ngurusi Linux server, tapi nggak sampai ngurusi networkingnya juga, lebih ke server-server hostingnya atau server VM dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian untuk product team ini dulu sempat jadi semacam product manager gitu, bukan product manager sih, yang bikin produk lah intinya. Jadi namanya dulu itu product innovation team. Jadi kita riset produk-produk yang mungkin bisa diminati oleh pelanggannya Jiha gitu. Terus balik ke sisatuin lagi, terus kemudian naik, bukan naik sih, pindah ke network engineer. Jadi ini lebih ke ngurusi networknya sih, kayak maintenance, perancangan networknya. Jadi dulu tuh sering berhubungan sama Mikrotik, Cisco, terus ada apa namanya yang bentuknya cloud, sama apa namanya fisik juga. Nah itu sempat sekitar setahun sih di network engineer itu. Itu menurutku yang paling paling berkesan sih kalau buatku ya, karena dulu tuh waktu riset-riset itu enaknya kalau ada perangkat network masuk itu biasanya tak pegang dulu gitu. Jadi kayak enaknya itu merasakan kayak suaranya kipasnya, mikrotiknya, itu kadang sampai tak bawa pulang juga karena butuh waktu banyak untuk riset. Terus habis itu sempat jadi DevOps fasilitator juga. Kenapa? Putus-putus Mas. Nah, terus Di habis bawah itu pulang sempat itu jadi DevOps dimaling fasilitator juga. maksudnya. Enggak maling. Udah izin lah. Tapi balikinya kapan nggak tahu. Lu PC kantor juga tak bawa pulang, aku pinjem sih. PC PC server waktu itu, PC kecil, mini PC gitu. Sekitar, ya speknya lumayan gede sih. RAM-nya sampai 32. Waktu itu RAM 32 itu kan juga lumayan gede ya waktu itu ya. Kalau sekarang kayaknya udah lumayan ya sedengan gitu lah sekarang. Ya, lanjut lagi selanjutnya ke DevOps Facilitator. Jadi dulu sempat alhamdulillah ada panggilan dari Binar Academy, minta untuk diisi jadi fasilitatornya DevOps. Jadi aku ngajarin gimana caranya jadi DevOps. Jadi ya sama kayak yang kita pelajari sekarang di DFG ya. Jadi kayak mulai dari awal, mulai mempelajari Linux sampai Kubernetes juga gitu. Jadi mulai awal sampai akhir. Itu sekitar 1 semester sih waktu itu. Terus sampai sekarang sih kerjaannya jadi ini ya, SRE sama DevOps juga. Jadi kerjaannya gabung karena saling bersinggungan, ya why not, kalau nggak digabung kan ya lumayan sih. Itu di Kiskas. Mungkin teman-teman belum pernah dengar Kiskas ya. Jadi Kiskas itu salah satu provider chat engine waktu itu. Terus mungkin yang lebih terkenal itu menyediakan apa namanya WhatsApp bisnis. Jadi kalau misal apa namanya company atau perusahaan teman-teman itu butuh WhatsApp yang ada centang hijaunya, itu bisa beli di Kiskas. Terus yang produk utama kita itu juga menyediakan omni channel ya. Jadi kayak misal kita punya channel di WhatsApp atau di Instagram atau di manapun, TikTok, Tokped, dan channel sosmed lainnya ya. Itu kan kalau kita manual buka satu-satu kan repot ya. Jadi kita punya omni channel yang menggabungkan semua channel tadi itu jadi satu dashboard gitu. Jadi kita
sebagai CS ya terutama itu enak kalau mau melayani customer atau menanggapi tanya jawab dan sebagainya gitu ya. Juga ada integrasi CRM, aku malah anu ya promosi ya, cuma nggak apa sih dikit aja. CRM terus ada chatbot, Robolabs dan sebagainya gitu ya. Ada banyak sih produknya kita gitu. Nah, kemudian sama DevOps freelance, jadi sekarang masih jalan freelance dan nyoba untuk bikin bisnis sendiri gitu. Nah, selanjutnya langsung masuk ke objektif ya, goal pertemuan hari ini itu ada tiga kebanyakan. Yang pertama itu kita mengenal yang namanya itu layer arsitektur atau yang kita kenal dengan multi-tier arsitektur. Terus ada yang kedua itu versi-versi dari layer arsitektur atau multi-tier tadi itu, karena ada banyak versinya. Tadi nanti bakal dikasih contohnya juga. Terus yang terakhir ada demo ya, karena kita kebanyakan waktunya untuk demo sih untuk hari ini ya. Nah, ini pastinya tanpa Docker, sepahamku nanti bakal ada sesi satu lagi yang pakai Docker. Jadi ini kita lebih ke arah dulu itu kalau misal nggak ada Docker itu gimana sih kalau nge-setup servernya gitu ya. Kalau sekarang kan pakai Docker itu udah enak banget sih. Apa namanya setupnya nggak sampai sejam mungkin udah selesai gitu ya. Nah, kalau yang pakai tradisional itu biasanya jauh lebih lama gitu dan jauh lebih susah juga sih karena semuanya masih manual gitu. Nah, yang pertama itu ada ini ya penjelasan dari layer arsitektur. Nah, jadi layer arsitektur itu seperti namanya ya, layer atau punya beberapa lapisan gitu. Nah, dia itu adalah software design pattern atau sebuah framework yang mungkin sebutannya framework sih. Dia itu memisahkan aplikasi itu menjadi beberapa layer yang tadi ya namanya layer ya. Dan layer-layer tadi itu punya beberapa fungsi spesifik. Nah, nanti akan tak infokan juga layernya itu ada apa aja gitu. Nah, kenapa sih kok dipisah berdasarkan layernya? Karena eh, ketika layernya itu dipisah-pisah, maka untuk scalability-nya itu juga lebih bagus juga karena mungkin layer satu dan layer 2 itu beban kerjanya berbeda gitu. Jadi kita bakal nge-scaling dua layer tadi itu juga beda juga gitu. Atau mungkin apa namanya tipe tipe apa ya tipe beban kerjanya itu juga beda juga gitu. Terus maintainability itu jadi layer-layernya itu juga lebih mudah di maintain ya karena biasanya layer arsitektur itu melahirkan beberapa eh, apa eh, title atau position ya. Contohnya misal front end engineer atau backend atau full stack dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika layer-layernya tadi itu dipisah dan masing-masing layer punya PIC-nya atau ownernya sendiri, maka nge-maintain-nya juga lebih mudah ya karena orang-orang udah spesialis di bidangnya masing-masing. Kemudian untuk optimize dan apa namanya pengembangan fitur juga lebih apa ya, lebih enak sih, lebih cepat juga karena orang-orang berfokus pada pekerjaannya atau spesialisnya masing-masing gitu. Nah, kemudian yang ini tadi ya. Jadi layer arsitektur itu untuk sekarang itu salah satu arsitektur yang paling banyak digunakan ya. Eh, karena kalau kita lihat di apa namanya lowongan pekerjaan sekarang juga banyaknya itu sesuai dengan layernya. Jadi misal tadi itu ya front end engineer atau back end, kemudian ada database administrator juga. Jadi layer-layernya itu udah punya ownernya atau spesialisnya masing-masing gitu. Nah, ini yang layer tadi itu ya. Jadi ada umumnya ada empat sih, ada empat layer. Yang pertama itu ada front end atau presentation layer ya. Front end atau presentation layer itu fungsinya adalah menampilkan UI atau misal tombol-tombolnya atau formnya kepada usernya gitu ya. Nah, ini di layer ini itu tempat di mana si usernya itu berinteraksi dengan aplikasinya gitu. Kalau mobile ya berarti tampilan atau UI dari aplikasinya, misal tombolnya atau mungkin ada slider dan sebagainya gitu ya. Kalau website ya berarti ada gambarnya mungkin, terus bisa diakses di banyak platform ya, misal di mobile juga bisa diakses atau lewat PC atau lewat laptop dan sebagainya itu bisa diakses atau namanya itu responsif ya, responsif desainnya gitu. Jadi bisa diakses dari mana aja. Nah, kemudian presentation layer ini juga berfungsi untuk mengirim request.
dari usernya ke layer selanjutnya, yaitu logic layer atau backend. Kita nyebutnya biasanya backend. Nah, kemudian setelah request-nya tadi itu dikirim ke backend, nah si backend bakal ngerespon ya, ngasih ngasih data balik lah misalnya. Nah, si front end itu bakal menerima responnya, kemudian bakal di format ya, bakal di apa tampilkan di layarnya dari user tadi itu. Misal datanya muncul atau mungkin ada error. Nah, itu apa namanya? Tanggung jawab dari si layer presentation tadi itu. Nah, selanjutnya itu ada bisnis logic layer atau backend biasanya kita nyebutnya itu. Jadi dia itu lebih banyak untuk nge-manage fungsionalitas dari aplikasinya gitu, logika gimana aplikasinya itu bisa berjalan. Jadi misal kalau ada request, berarti dia respon ya, ngirim responnya. Misal eh, dia responnya bisa banyak sih. Pertama bisa dikalkulasi dulu. Misal kalau kita mau beli sesuatu di e-commerce misalnya, dia bakal mengkalkulasi diskonnya mungkin atau nyariin produk-produk yang berhubungan mungkin ya. Terus kemudian dia bakal mengirimnya lagi ke si front end tadi untuk ditampilkan ke usernya gitu. Terus ada logical function ya, misal login ya, authorization sama authentication. Jadi dia juga di manage sama si backendnya biasanya. Terus misal payment, kalkulasi dan sebagainya itu juga diatur oleh si business logic layer gitu. Jadi dia lebih ke logic atau fungsionalitas dari aplikasinya gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga ini kita jarang mendengar, yaitu persistence layer atau data access. Nah, si layer ini dia tugasnya itu berhubungan sama database. Jadi kayak ngambil data dari database, kemudian ngupdate-nya ya istilahnya CRUD ya, create, read, update, delete. Nah, itu biasanya diatur oleh persistence layer. Gimana caranya data yang diinput itu bisa di-save di database, kemudian kalau misal di-delete ya hilang, diedit ya bakal berubah dan seterusnya gitu ya. Itu di persistence layer. Nah, tapi biasanya ini digabung sama bisnis logic layer biasanya untuk sekarang ya. Kebanyakan sih kayak gitu. Jadi kita malah jarang mendengar yang persistence layer. Nah, kemudian database itu ada banyak ya, nggak cuman MySQL, nggak cuman apa namanya MongoDB gitu ya. Kan itu salah satu SQL yang NoSQL sama satu-satunya SQL ya, unstructured atau structured data gitu. Nah, bisa jadi datanya itu bisa disimpan di Elasticsearch misalnya atau di Redis gitu ya. Pokok intinya datanya itu bisa disimpan gitu atau bisa diedit gitu. Nah, yang terakhir adalah database layer. Nah, database layer itu bentar ini. Nah, database layer itu dia yang berfungsi untuk nyimpen datanya. Jadi dia yang tugasnya nyimpen ya. Terus bakal berhubungan sama persistence layer. Jadi misal kalau misal persistence layer itu minta datanya, ya si database layer bakal mencarikan terus ngasihkan ke persistence layer. Kemudian si persistence layer ngasihin datanya ke backend dan kemudian dilanjutkan ke front end misalnya untuk ditampilkan datanya gitu. Itu ada empat layernya gitu. Tapi umumnya kita cuma mengenal tiga gitu yang paling populer ya, presentation, business logic, sama database kayak gitu. Terus, nah kita bakal masuk ke variasi dari layer arsitektur. Oh ya, layer arsitektur itu biasanya dipanggil multi-tier ya biasanya ya, karena multi-tier atau n-tier. N itu berarti jumlahnya ada berapa layernya itu. Misal ada dua, ada tiga, ada empat dan seterusnya gitu ya. Nah itu layer-layernya itu eh, angkanya berapa itu terserah si pembuat aplikasi sih. Mau sekompleks apa atau tujuannya kayak apa ya silakan didiskusikan dengan tim developernya masing-masing gitu untuk jumlah layernya. Nah, kita akan masuk ke contoh yang pertama yaitu two tier atau dua dua layer ya karena two ya. Jadi dua layer ini untuk presentation sama logic layer itu digabung jadi satu. Jadi em, si si presentation layer itu juga menangani masalah apa namanya logic juga misal kalkulasi kemudian si logic layer juga bakal ngerender HTML-nya misal yang bakal dikirim ke usernya gitu. Nah, ini biasanya dipakai di aplikasi yang kecil ya, misal inventory perusahaan atau apa namanya
manajemen stok misalnya di suatu toko itu yang nggak terlalu besar lah intinya. Kalau contoh konkretnya sih setauku kayak Laravel ya. Contohnya Laravel atau CI, Code Igniter, aku nggak tahu cara bacanya gimana. CI. Nah, itu biasanya mereka kan melakukan logiknya, misal authorization, terus kalkulasi, terus input sama output dari database. Itu dilakukan semuanya di Laravelnya tadi itu. Terus kemudian kalau misal ada apa namanya, ngupdate layarnya, misal tampilannya dan sebagainya, dia kan pakai blade template itu kan ya. Jadi datanya udah diambil sama backend, terus ditampilin lewat apa namanya itu blade template tadi itu. Nah, itu salah satu contoh dari two-tier gitu. Nah, salah satu apa namanya kelebihan two-tier ya simple sih. Dia lebih cepat di develop ya, karena kan kita nggak perlu nge-maintain banyak komponen ya. Kita kan cuma belajar Laravel udah jadi gitu. Tinggal konekin ke database. Nah, logiknya terus tampilannya juga udah include di Laravel tadi. Cocok untuk aplikasi yang masih kecil gitu atau masih coba-coba kayak gitu. Itu lebih cocok sih pakai tutir ya. Terus kemudian eh, biasanya juga lebih gampang di develop ya, karena eh, contohnya kayak WordPress gini. WordPress kan juga tutir juga ya, karena si WordPress si PHP-nya juga ngerender si HTML juga kan. Jadi dia menangani front end sekaligus menangani back end juga. Nah, orang-orang yang pakai PHP kan umumnya juga lebih apa ya, user friendly lah ininya apa namanya, tampilannya gitu. Jadi lebih mudah di develop oleh orang yang nggak terlalu apa namanya advance banget di programming gitu. Tapi kelemahannya adalah dia lebih susah di scaling kadang itu ya. Karena kan front end sama back endnya digabung jadi satu. Nah, terus kalau misal back endnya butuh ditambah resource-nya mungkin. Nah, itu kalau misal horizontal scaling atau nambah servernya, berarti si front end juga ikutan ke scale juga. Nah, kalau misal front end-nya gede gitu ya itu bisa apa namanya nambah-nambah penggunaan resource di VM-nya atau servernya gitu ya, kayak gitu. Terus, nah selanjutnya adalah pre-tier atau eh, layer 3 ya. Nah, layer 3 ini lebih dipisah. Jadi presentation layer sama logic layernya itu udah bisa dibanding yang two-tier tadi itu ya. Nah, jadi eh, sekarang lebih fleksibel lagi. Jadi logic layernya itu bisa cuman satu ya, em, dalam artian satu framework misalnya atau satu bahasa pemrograman terus dijadikan public API atau API yang apa namanya bisa dikonsum banyak front end misalnya. Nah, terus kemudian si presentation ini juga bisa. Jadi biasanya tim mobile ada sendiri ya. Nah, jadi si mobile app sama desktop atau webnya itu mereka nggak perlu ngedevelop backendnya masing-masing, nggak perlu ngedevelop sendiri-sendiri gitu. Nah, cukup dia berkomunikasi sama backendnya lewat API misalnya lewat network gitu. Jadi kita cukup bikin backendnya itu sekali, tapi bisa diadaptasikan dengan banyak eh, banyak produk ya, misal eh, web atau desktop atau mobile gitu. Nah, di sini juga lebih bebas dalam memilih bahasa pemrogramannya. Jadi kayak misal desktopnya mau pakai React, terus kemudian mobilenya mungkin pakai yang lain ya, misal aku nggak tahu sih bahasa mobile apa ya, Flutter atau Kotlin gitu. Nah, itu juga lebih bebas sih orang-orang ya. Kalau yang tutir tadi kan udah terikat sama Laravel misalnya, jadi mau nggak mau juga pakai PHP gitu. Kalau misal mau dijadiin apa namanya aplikasi mobile misalnya, nah itu bakal lebih effort lagi gitu. Nah, sedangkan kalau di sini udah dipisah ya, jadi orang-orang bebas menggunakan framework atau bahasa pemrogramannya masing-masing yang sesuai dengan expertise-nya masing-masing ya, kayak gitu. Nah, mungkin eh, teman-teman di sini ada yang ini ya, yang udah paham lah sama three-tier arsitektur itu. Mungkin eh, ada ide gitu, kira-kira si three-tier ini lebih baik dipakai di mana gitu, use case-nya gitu. Mungkin bisa langsung open mic buat nambah-nambah sih. Di Ada perusahaan yang mau? telco, Mas. Bukan apa? Perusahaan telco biasanya. Oh, Telkomsel telco. Ah, ah. untuk buat Kenapa microservice. kok microservice? Oke. Jadi kayak lebih
yang fleksibel tadi itu ya, banyak orang yang bisa kerja bareng-bareng gitu lah tanpa menyenggol satu sama lain gitu ya. Betul, Mas. Betul. Thank you Mas. Aku nggak bisa ngelihat namanya siapa, sorry. Iya, Mas, saya lucu, Mas. Oke, thank you masukannya. Ya betul ya. Jadi salah satu use case-nya tadi kayak gitu. Karena si layer-layernya itu udah beda, akhirnya orang-orang juga punya kebebasan untuk pakai framework atau bahasanya masing-masing, maka semakin banyak orang yang bisa berkolaborasi tanpa menyenggol satu sama lain gitu. Nah kalau two-tier gini ya, misal ada dua programmer gitu, karena mereka bekerja di satu framework atau satu project yang sama, nah nggak menutup kemungkinan mereka bakal bersenggolan. Misal ada yang konflik misalnya apa namanya kodenya, terus misal ada yang satu bikin perubahan, satunya bikin error gitu, dan seterusnya gitu ya. Jadi lebih lebih cepat juga apa namanya aplikasinya itu dikembangkan, terus lebih bagus juga menurutku ya, ini kalau opini pribadi lebih bagus juga karena orang-orang udah punya expertise-nya masing-masing ya. Jadi orang yang mahir di backend ya mereka fokusnya ke backend dan bakal membuat aplikasinya itu sebagus mungkin, bug free misalnya atau security-nya bagus gitu. Kalau ada feature juga cepat di deliver gitu ya karena orangnya udah punya ininya masing-masing gitu, tempatnya masing-masing gitu. Terus biasa bisa jadi si three-tier itu juga bisa lanjut ke microservice ya. Jadi sebenarnya ada banyak framework arsitektur ya. Ada apa namanya? Ada layer arsitektur tadi itu, terus ada microkernel, ada microservice, ada yang lain. Cuman mungkin bisa dibahas di next pertemuan ya. Jadi nggak bakal tak bahas di sini sih. Nah kalau three-tier ini juga mungkin mirip sama microservice ya tadi yang udah disebut tadi itu. Tapi kalau microservice itu lebih advance lagi. Jadi em, backend atau logic layernya itu bisa dipecah-pecah lagi. Jadi lebih kecil. Jadi satu service gitu doang. Ya mungkin next time bisa dibahas. Oke, next. Contoh ya. Contoh pengaplikasian three-tier arsitektur di cloud ya. Nah ini biar ada gambaran kalau di cloud itu implementasinya kayak gimana three-tier itu. Nah, ini contohnya kalau misal kita pakai AWS EC2 atau VM biasa lah, atau mungkin pakai GCP pakai apa namanya cloud instance VM dan seterusnya gitu ya. Hampir sama sih diagramnya itu. Ini aku kasih contoh di AWS saja gitu. Jadi kalau di AWS terus kita pakai EC2, pengaplikasinya juga bisa kayak gini. Jadi misalnya di sini ada user, terus kemudian dia ngakses ininya apa namanya websitenya itu lewat browser ya, lewat laptop misalnya atau lewat mobile, terus bisa diarahkan ke load balancer dulu, terus kemudian bisa dipisah ya antara backend sama front end-nya dengan cara ini URL-nya atau path dari URL-nya dipisah, dibedain gitu. Jadi kalau misal ada user yang mengakses tokokopi.com/home, maka dia bakal diarahkan ke presentation layer atau ke front end ya. Nah, kemudian dia bakal ngedeliver HTML, CSS, JavaScript gitu. Nah, biasanya nih pakai React atau Next.js. Aku nggak tahu Next.js. Bisa sih pakai backend front end ya. Aku nggak terlalu paham frameworknya, jadi mungkin bisa dikoreksi kalau misal ada yang salah ya. Terus kalau misal ada yang akses API, misal API produk atau API chart, dia bakal diarahkan ke logic layer, ya, backend instance gitu. Terus ya si backend bakal ngakses si database-nya misal PostgreSQL atau MySQL gitu ya. Atau mungkin MongoDB, DynamoDB dan seterusnya gitu. Jadi sesuai dengan stack-nya masing-masing gitu. Ini yang kalau pakai EC2 gitu. Ini yang paling sederhana sih pakai VM ya. Terus ada LP-nya di depan gitu. Nah kalau misal agak advance sedikit mungkin kita bisa mengenal yang namanya itu serverless. Nah itu nggak tak jelasin juga serverless apa untuk sekarang karena nanti bakal panjang banget. Intinya serverless itu kita nggak perlu nge-manage servernya gitu. Kita tinggal nge-deploy aplikasinya jalan gitu doang. Nah contohnya misal si usernya itu ngakses aplikasinya atau websitenya gitu ya. Itu pakai AWS Amplify, jadi itu bisa dipakai untuk ngedevelop atau ngedeploy website atau mobile ya, dua-duanya bisa pakai AWS Amplify. Jadi dia apa namanya nge-provide si UI-nya misal HTML, CSS, JavaScript,
Terus kemudian untuk logiknya, misal ngambil produk, ngambil apa namanya card atau ngambil apa lagi ya, katalog dan sebagainya, itu bakal diarahkan ke sini AWS API Gateway gitu misalnya. Terus habis itu di API Gateway itu dimasukin ke Lambda misalnya. Nah, terus lambdanya ada banyak, misalnya ada lambda untuk nge-handle masalah apa namanya user login atau masalah ngemunculin produk, nambahin ke cart dan sebagainya gitu ya. Itu pakai AWS Lambda, jadi kita nggak perlu nge-manage servernya. Terus kemudian ada DynamoDB, ini hampir sama kayak NoSQL ya, NoSQL database gitu. Tapi kita nggak perlu manage servernya juga pakai DynamoDB. Nah, itu contoh-contohnya. Sekarang kita bakal masuk ke demonya. Ini udah lumayan cepet sih, udah masuk ke demo ya. Jadi ini udah tak bikinkan suatu demo, project demo. Nah, ini stacknya itu kayak gini. Jadi di depan ada load balancer pakai Nginx atau reverse proxy ya, pakai Nginx. Terus untuk front end atau presentasinya itu pakai React Redux kalau nggak salah namanya. Dia bakal nge-serve HTML, CSS sama JavaScript-nya. Terus kemudian untuk data-datanya atau backend-nya ya, dia bakal diarahkan ke Node.js atau sama Express.js ya. Jadi dia bakal dihandle sama Express.js sama Node.js-nya. Terus kemudian database-nya pakai PostgreSQL gitu. Nah, untuk repositorinya ada di sini ya, linknya gitu. Nah, di apa namanya, di demo ini nggak terlalu yang ribet banget sih, dan mungkin jangan ditiru di production ya, karena di demo ini eh, cuma nunjukin bare minimum doang sih, nggak ada hardening, nggak ada apa namanya best practice dan sebagainya. Demonya ini cuma nunjukin gimana caranya nge-setup atau gimana bentuknya three-tier arsitektur itu di cloud-nya gitu atau di VM-nya misalnya. Jadi bare minimum banget. Nah, kenapa kok pakai VM? Karena VM itu untuk orang-orang yang masih belajar DevOps ya, atau terutama yang masih baru, itu VM itu yang paling basic, yang paling fundamental. Sebelum kita bisa perkenalan sama yang lebih advance, misalnya pakai Docker atau pakai serverless tadi itu ya, atau pakai Kubernetes gitu. Jadi ini VM dulu, biar kita itu lebih paham asal usulnya, cara nge-setupnya gimana, cara kerjanya dan seterusnya gitu ya. Jadi kita bakal pakai VM. Terus untuk ngeran VM-nya atau projectnya itu simple. Jadi kita bakal pakai yang namanya itu Vagrant. Ya, jadi Vagrant itu salah satu tool untuk mempermudah proses development di lokal ya. Dia juga salah satu tool infrastruktur as a code juga. Nanti tak tunjukin kenapa kok dimasukin ke IAC atau infrastruktur as a code juga. Terus setelah install Vagrant, pastikan Vagrantnya juga normal ya, maksudnya ketika kita menjalankan command vagrant itu muncul vagrantnya, terus di-clone repositorinya, terus masuk ke dalamnya, habis itu ngeran vagrant up. Nah, itu untuk ngeran aplikasinya atau demonya gitu. Kalau misalnya ada yang mau nyoba ya. Nah, tapi sistem requirement-nya kayak gini, jadi minimal ada 4 giga, minimal itu udah mentok banget. Terus harus punya koneksi internet. Ini nggak disarankan pakai paket data ya, karena nanti bakal ngedownload beberapa file yang lumayan besar. Terus ada browser untuk akses aplikasinya. Kemudian, oh ya ini harusnya uh, apa namanya minimal lah penting ya, punya software virtualisasi, misalnya VirtualBox atau VMware atau biasanya kalau Windows pakai Hyper-V ya. Nah bisa kayak gitu. Oke, selanjutnya masuk ke demonya. Jadi repositorinya itu kayak gini, simple sih, cuman ada vagrant file. Nah, jadi vagrant itu dia membutuhkan vagrant file untuk bekerja ya. Oh ya, ini tak tunjukin sedikit sih mengenai vagrant ya. Kenapa kok menggunakan vagrant? Karena vagrant itu salah satu tool development lokal ya, development lokal untuk menjalankan VM atau menjalankan environment development dengan sangat mudah gitu ya. Kenapa kok sangat mudah? Nah, biasanya kan kita mau nge-spin up atau ngebikin atau ngeran suatu VM gitu ya, misal Ubuntu atau pakai Alma Linux atau CentOS gitu ya. Kita kan biasanya perlu nge-download file ISO-nya gitu. Nge-download file ISO, terus habis itu apa namanya, install
OS-nya, jadi harus ngeklik di tombolnya, misal nambah storage-nya berapa, terus ngeset networking dan sebagainya gitu. Nah itu harus manual satu-satu, dan kalau misal kita perlu bikin 2 VM, berarti kita juga bisa jadi melakukan proses instalasi itu 2 kali gitu. Nah sedangkan kalau pakai Vagrant itu kita bakal nge-skip proses instalasi OS tadi itu. Nah, di Vagrant itu juga menyediakan banyak sekali OS ya. Jadi kalau kita lihat di namanya itu Vagrant Box. Vagrant Box itu ya kayak variasi OS yang bisa kita jalankan lewat Vagrant gitu. Dan ini kebanyakan community base sih. Jadi orang-orang secara komunitas ya, secara sukarela bikin OS-nya gitu yang udah keinstall, udah ke setup dan sebagainya. Terus mereka configure biar kompatibel sama Vagrant-nya gitu. Terus mereka upload di sini apa namanya registrinya si Vagrant gitu. Nah, kalau misal kita nyari CentOS gitu ya, ya udah tinggal nyari CentOS. Terus habis itu nanti bakal muncul misalnya ini CentOS 7 ya, ini udah lama banget sih, tapi kita bisa menjalankan CentOS 7 tanpa proses install. Jadi kan proses apa namanya development bisa waktunya itu bisa ke-cut sebanyak mungkin gitu. Jadi kita langsung running gitulah si VM-nya gitu tanpa kita perlu setup manual gitu. Nah, terus kemudian Vagrant ini juga menyediakan profesional ya. Jadi kalau misal kita mau tes automation pakai Ansible misalnya atau pakai Bash script, nah itu bisa disupport sama si Vagrant juga. Mungkin kalau di cloud itu kita nyebutnya itu user data ya, user data script gitu kalau di AWS. Kalau di GCP kayaknya sama atau cloud init ya biasanya itu. Nah, itu juga bisa di apa namanya? Dikonfigur di Vagrant juga gitu. Nah, itu sekilas mengenai Vagrant ya. Nah, balik lagi ke demonya. Jadi Vagrant itu membutuhkan yang namanya itu Vagrant file atau kita nyebutnya file konfigurasi kayak VM apa aja yang perlu di-run, terus kemudian CPU-nya berapa, memorinya berapa dan seterusnya itu ada di Vagrant file gitu. Konfigurasi dari VM-VM-nya gitu. Nah, inilah kenapa si Vagrant itu bisa juga termasuk IAC. Nah, tapi dalam skala kecil ya, lebih ke development environment gitu ketika ngedevelop di lokal gitu. Nah, jadi di sini kita coba lihat misal ada ngeset memorinya, CPU-nya berapa gitu ya. Nah, sebenarnya semuanya ini bisa di-set lewat UI-nya si apa namanya tadi itu hypervisor ya, misal pakai VirtualBox atau pakai VMware. Nah, itu sebenarnya bisa di-set lewat UI gitu. Nah, tapi kalau pakai Vagrant bisa lebih enak lagi karena langsung pakai kode kayak gini gitu. Terus dokumentasinya juga lumayan lengkap ya, jadi kita nggak terlalu bingung gitu. Apalagi kalau sekarang udah ada Copilot, jadi lebih enak lagi kita nggak perlu repot-repot membaca banyak dokumentasi gitu. Nah ini Vagrant file yang di demo ini dia bakal ngeran sekaligus ngekonfigurasi demonya tadi tuh ya, yang ini ya. Jadi kayak misal install Nginx, terus apa namanya ngebuild si front end-nya dan seterusnya itu udah include di projectnya gitu. Jadi kalau misal si Vagrant-nya itu dijalankan harusnya udah running semua sih, tinggal pakai gitu. Ya karena kalau misal kita live coding di meeting sekarang juga nggak possible juga sih, bakal bakal lama banget gitu. Jadi akhirnya dibikin Vagrant aja. Sekaligus kalau misal ada yang mau nyoba di rumah ya silakan gitu. Mau nge-modify dan apapun itu ya. Nah sekarang kita coba untuk menjalankan si komponennya satu per satu ya. Jadi untuk yang file Vagrant-nya ini untuk yang atas bisa di-ignore, yang sampai sini ya itu bisa diabaikan aja. Ini masalah resource. Terus yang di bawah ini karena kita pakai apa aplikasi yang berbasis Node.js ya, pakai React, terus React Redux sama Express.js. Jadi kita perlu Node.js. Nah, ini untuk Node.js-nya bakal diinstal versi 18, terus bakal install PM2 sama Yarn juga. Nah, jadi em, apa namanya nanti ketika di run dia bakal ngeran ini apa namanya bakal menjalankan proses instalasi sampai konfigurasi. Nah, pertama kita nyoba untuk bikin load balancer-nya dulu ya, yang paling depan lah. Kita mulai dari sebelah kiri lah ke yang ini.
Karena urutannya kan kayak gini ya, database bisa jalan sendiri, load balance sebenarnya juga bisa jalan sendiri gitu. Nah kalau backend dia butuh si database untuk bisa berjalan gitu. Jadi kita bakal ada urutannya lah untuk ngeran kalau misal manual satu-satu ya. Yang pertama kita bakal bikin LB-nya dulu. Jadi LB kan nggak ada dependensi waktu itu. Nah ini LB-nya simpelnya ini ada hostname, ini IP-nya. Jadi kalau di repository ini ada IP-nya berapa, IP si LB-nya. Dan ini yang bakal diakses ke lewat browser ya. Terus habis itu ini ada ini proses nginstal Nginx ya. Jadi nanti bakal pakai Nginx sebagai reverse proxy. Kemudian ini ada konfigurasinya yang di bagian sini. Simple sih ini intinya catch all domain. Jadi nggak bakal pakai domain tertentu biar bisa diproses sama si Nginx-nya. Terus ini ada kalau misal eh, request ke slash API itu bakal diarahkan ke backend. Sedangkan kalau slash aja itu bakal diarahkan ke front end gitu, sesuai dengan gambar yang ada di sini ya. Terus kemudian terakhir ketika konfigurasinya udah di setting, jangan lupa untuk ngerestart Nginx-nya biar konfigurasinya tadi itu kebaca kayak gitu. Ngerestart atau ngereload hampir sama sih. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal ngeran si LB-nya dulu. Nah, ini pakai terminal aja deh. Nah, untuk ngeran terminalnya itu, sorry, LB-nya itu bisa pakai command vagrant up, terus nama service-nya, nama VM-nya lah. Nah, ini kan nama VM-nya adalah LB gitu. Jadi ini kita bisa vagrant up LB. Nah, dia bakal ngedownload Ubuntu 22 karena tadi itu udah tak define pakai Ubuntu 22.04. Nah, setelah itu dia bakal ini bikin VM-nya, terus ini bakal menjalankan beberapa requirement dari Vagrant sendiri ya, biar kita bisa ngedevelop dengan mudah gitu kebutuhan kita. Nah, sebenarnya di background itu dia menjalankan ini satu VM di VirtualBox-nya. Jadi si Vagrant itu bergantung kepada si hypervisor, bisa VirtualBox, bisa VMware, bisa Hyper-V dan sebagainya ya. Ada banyak si hypervisor yang disupport oleh Vagrant gitu. Terutama yang untuk development lokal ya. Nah, ini kita tunggu proses instalasi dan konfigurasinya itu selesai. Nah, ini kelihatan ya, running inline script. Jadi ini bakal menjalankan script yang ini tadi itu, install Nginx, terus habis itu apa namanya, ngekonfigur load balancernya, konfigurasi Nginx-nya, dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini udah selesai ya, configuring Nginx, itu berarti sampai sini, udah sampai sini. Terus terakhir restart Nginx. Nah, berarti ini Nginx-nya udah, atau LB-nya udah jadi ya, udah selesai. Kalau misal kita akses ke browser sebenarnya bisa, cuman karena di belakangnya itu nggak ada siapa-siapa, maka dia bakal error 502 biasanya itu, karena backend-nya, nah ini, backend-nya nggak ada gitu. Bukan backend sih, server-server yang di belakang belum ready gitu. Nah, kalau kita mau ngakses ke servernya itu juga simpel ya. Biasanya kan kita pakai SSH user at IP-nya berapa gitu ya. Nah, kalau pakai Vagrant itu simpel. Vagrant SSH terus nama service-nya atau nama VM-nya LB gitu. Nah, ini bakal masuk langsung ke dalam LB-nya gitu. Terus kita bisa ngelihat config-nya etc nginx sites available yang default tadi ya. Default. Nah, ini konfigurasinya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya ada slash API ngarah ke backend, dan selain itu bakal diarahkan ke front end. Terus kita cek Nginx-nya running apa enggak. Nah, ini udah running ya. Aktif running. So far nggak ada masalah di sini gitu. Jadi kita bisa move ke next step-nya. Untuk exit ya tinggal komen exit gini, atau pakai Ctrl D juga bisa. Ya kayak SSH biasa sih. Kayak gitu. Nah, terus next-nya adalah kita prepare yang paling ujung, yaitu DB ya. Karena DB nanti bakal dibutuhkan sama si backend gitu. Nah, DB ini pakai PostgreSQL, terus kemudian cara installnya juga hampir sama sih, install PostgreSQL, terus ini apa namanya, nambah nambah repositorinya, terus ini bakal nginstal PostgreSQL versi 16, terus habis itu tuh di start
si Postgres SQL-nya, karena kita bakal melakukan konfigurasi di mana konfigurasi tadi itu membutuhkan si Postgres SQL untuk berjalan ya. Misalnya ini, jadi kita bikin apa namanya ngeset password dari Postgres usernya, terus bikin database-nya gitu ya. Itu membutuhkan si Postgres SQL jalan dulu. Setelah si Postgres SQL jalan, ini bakal di-enable. Jadi sistem CTL enable Postgres SQL itu bakal otomatis ngeran Postgres SQL-nya ketika servernya itu habis restart atau habis mati gitu. Terus kemudian ini bakal di-set password dari default usernya si Postgres. Jadi default usernya Postgres itu adalah Postgres. Kemudian si user tadi itu bakal di-set passwordnya Postgres. Jadi username-nya Postgres, passwordnya Postgres. Makanya ini jangan dipakai di production karena nggak secure sama sekali gitu. Karena ini cuma buat demo. Nah, by default, user Postgres itu nggak ada passwordnya. Maka dari itu harus di-set dulu gitu, biar bisa masuk. Terus habis itu setelah bisa masuk, ini apa namanya, bikin database-nya dulu. Ini nama database-nya adalah Conduit. Terus owner-nya adalah Postgres tadi itu. Terus habis itu ini bakal ngeset apa ya? Kita ngasih tahu si Postgres SQL untuk listen ke semua address. Nah, by default Postgres SQL itu hanya listen ke localhost atau artinya dia cuma bisa diakses dari dalam VM itu sendiri. Jadi nggak bisa diakses dari backend atau dari luar gitu ya. Nah, maka dari itu agar bisa digunakan dia harus di open dulu, bakal dibuka harus dibuka dulu aksesnya gitu. Jadi harus dibuka. Setelah itu ini konfigurasinya ada di etc PostgreSQL versinya 16 terus main postgres.conf. Nah, terus setelah koneksinya dibuka, kita harus nge-allow user Postgres tadi itu bisa login dari mana aja gitu. Nah, ini juga bukan suatu security best practice ya, karena ini kan di-open ke semua IP, artinya di-open ke semua public gitu. Nah, kalau misal di cloud, jangan di-open public ya, tapi di-open ke network yang udah di, apa namanya, udah di-authorize gitu, atau um, udah dipercaya gitu lah. Ini settingannya di PGHPA, HPA, terus setelah itu restart ya biar kebaca si settingannya si PostgreSQL tadi itu. Ya kayak Nginx tadi itu. Harus di restart. Nah, itu step by step untuk apa namanya? Nge-setting DB-nya ya. Ini sebenarnya juga bisa di run manual ya. Tapi karena kita udah nge-define pakai IAC jadi kita cukup bikin kodenya satu kali gitu ya. Terus bisa kita run berulang kali gitu tanpa harus kita ngoding atau nge-run komennya manual gitu. Terus misal kalau ada demo kayak gini atau testing gitu ya, misal mau dipakai atau dicoba sama orang lain ya tinggal di-share aja file fakrannya gitu. Terus nanti si orang tersebut juga bakal punya VM atau punya development environment yang sama persis dengan punya kita gitu. Nah, seperti biasa ini DB-nya bakal di-run, jadi vagrant up DB. Dia bakal bikin satu VM baru ya. Ini bakal import. Ya kalau kita nyebutnya itu kayak base image yang ada di Docker ya, kalau misal udah familiar sama Docker ya. Tapi di sini sebutannya box, bukan image gitu. Nah, ini nambah satu VM lagi namanya DB. Ini terus dia bakal menjalankan komen-komen yang tadi, yang udah tak jelasin tadi itu. Tinggal ditunggu aja. Nah, ini untuk konfigurasi VM-nya sih cukup besar ya memorinya. Jadi kalau dilihat itu sekitar 700 mega per VM. Tapi sebenarnya ketika udah running nggak butuh sebanyak itu sih. Bisa dikecilin lagi sebenarnya gitu. Jadi di vagrant filenya itu kan ada settingan ini apa namanya memori gitu. Nah, ini bisa di set lebih kecil lagi gitu. Cuman kemarin waktu tak set 512 biar lebih kecil lagi itu nggak mau jalan VM-nya karena kurang memorinya gitu. Dan aku nggak apa namanya belum belum ada waktu untuk nge-custom biar si apa memorinya itu nggak terlalu besar gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa nge-fork atau modify sendiri ya kalau misal butuh. Nah, ini udah masuk ke proses instalasinya. Ini udah menjalankan inline script-nya, terus ini install PostgreSQL common.
dan seterusnya ya. Ini udah install PostgreSQL juga sih kayaknya. Jadi kita tinggal nunggu aja. Nah ini configure PostgreSQL untuk listen ke semua address, terus biar bisa diakses di semua IP, source-nya IP, terus restart PostgreSQL. Nah seperti biasa bisa SSH ke dalam ininya ya, DB-nya ya. Nah ini udah running, terus sistemctl status PostgreSQL. Postgres atau PostgreSQL aku lupa. Nah PostgreSQL. Nah, ini udah running, terus PSQL ada nggak? Oh ya, PSQL main U, Postgres, terus main hanya in P kalau nggak salah aku lupa. Bukan, udah kira aja Postgres. Terus lihat database-nya. Salah. Eh, nah, ini database-nya udah kebentuk ya, namanya conduit, tapi nggak ada isinya sih, karena kita belum apa namanya bikin ngesit skemanya atau ngesit datanya ke database-nya gitu. Itu bakal dilakukan sama si backend. Oke, so far untuk DB nggak ada masalah, jadi kita bisa lanjut ke backend. Nah, backend itu dia pakai Express sama Node.js ya. Jadi IP-nya ini nggak perlu diakses nanti. Terus kemudian dia bakal install Node.js versi 18 yang tadi itu. Terus dia bakal ngeran, sorry, ini ngeran ininya apa namanya? Install Node.js-nya gitu, pakai nvm. Terus ini ada database URL, JWT secret sama node env. Itu apa namanya? Ya sebenarnya ini juga bukan best practice sih, cuman biar gampang aja sih tak taruh sini. Terus habis itu dia dibutuhkan ketika ini ngeran aplikasinya gitu. Terus dia bakal ngeklon repository ini. Jadi ini repository aku nyari dari luar ya. Jadi ada orang yang bikin aplikasinya yang bisa dilihat sendiri nanti. Terus habis itu ada yarn install. Jadi bakal install library atau dependencies-nya. Terus habis itu Prisma generate sama migrate deploy itu dia bakal intinya berhubungan sama database-nya ya, bikin skemanya, terus ngesit dummy data dan seterusnya itu pakai Prisma. Terus terakhir dia bakal menjalankan si servernya atau backend-nya tadi itu pakai PM2. Nah, bisa pakai PM2 atau bisa pakai di build juga boleh, tapi di sini tak tunjukkan kalau pakai PM2. Nanti kalau misal di build ada di front end ya, biar biar lebih bervariasi sih cara deploy-nya gitu. Simpelnya kayak gitu. Jadi langsung aja di Vagrant App, Vagrant App backend. Nah, sambil nunggu ini bisa langsung lanjut ke front end sekalian ya. Jadi nanti di apa namanya? Karena backend sama front end ini jauh lebih lama dibanding LB sama DB ya. Terus kemudian untuk front end-nya ini bakal nginstal Nginx yang nanti bakal apa namanya nge-serve atau ngirim HTML, JavaScript dan JS-nya ke siapa namanya ke usernya gitu pakai Nginx. Terus habis itu ini install Node.js-nya. Nah ini pakai share script ya. Jadi maksudnya share script itu kita cuman nge-write scriptnya itu sekali, tapi bisa dipakai di dua VM. Jadi kita nggak perlu ngulang script yang sama gitu, nggak perlu nulis banyak-banyak. Nah ini yang di backend ya, manggil script tadi itu, yang di front end juga sama. Install Node.js, terus habis itu nginstal si project front end-nya gitu. Nah, ini bakal ngeklon aplikasi yang lain lagi, ini React Redux, terus habis itu seperti backend itu bakal nginstal dependency sama library, terus habis itu ini bakal, yang beda adalah di sini, jadi front end-nya bakal di build, jadi dari kode yang ini, kode yang banyak ini bakal di build, terus hasil build-nya adalah file HTML, CSS, dan JavaScript yang bakal di-serve oleh Nginx, kayak gitu. Terus habis itu setelah di-build, hasil build-nya kan yang tadi itu ya HTML dan seterusnya, itu ditaruh di var www.html. Jadi ini directory default-nya Nginx.
Dan untuk Nginx-nya nggak perlu di setting apa-apa. Ini bakal pakai default aja karena nggak ada kebutuhan khusus sih di situ. Ya, biar nggak terlalu banyak codingan juga. Jadi bisa lanjut ke Vagrant App Front End. Ini si backend sama front end lagi diinstal bareng ya. Nah, yang biasanya yang front end itu lebih lama karena ada proses ngebuildnya juga. Dan di sini dependencies untuk front end juga lebih banyak sih. Gitu. Ini backendnya masih install package-nya ya. Ini nggak perlu ngebuild. Ini mungkin sekitar 2 sampai 3 menit gitu, tergantung eh, kondisi network kita juga ya, internet kita gitu. Karena dia bakal nge-install banyak ini apa namanya? Banyak package. Oke, terus ini nunggu aja ya. Apa sih? Atau mau Q&A sekalian? Gimana Mas El? Mungkin ada yang mau bertanya dulu sambil nunggu ini juga nggak apa-apa sih. Langsung open mic aja ya. Karena kalau chat aku nggak terlalu ngebaca. Atau mungkin ada yang ngechat. Wih, banyak yang ngechat. Minta kirim ulang link. Oh ini udah dikirim. Thank you Mas Aji. Oh iya. Di Q&A, Din, ono pertanyaan di Q&A. Oh iya. Di mana kian ya? Aku nggak ngerti aku. Pojok kanan bawah ada segitiga kotak Oh lingkaran. iki. Wah, ini Iya ya. pengguna Teams ya, bukan pengguna game meeting. Maaf ya, maaf ya. Oke, ini tak mulai dari yang paling lama dulu ya. Ini dari Mas L sendiri. Kalau providernya pakai selain VBox, nah ada sih. Jadi waktu install Vagrant itu dia kan ngeset pakai provisioner siapa gitu, provider siapa. Kalau di Vagrant nyebutnya itu apa sih namanya, provider. Jadi di settingan ini juga ada ini provider VirtualBox. Mungkin kalau pakai VMware bakal beda lagi ya. Jadi cari aja Vagrant provider, provider bukan provisioner ya, provider. Nah, providernya itu ada banyak, ada VMware, Hyper-V, Docker juga bisa. Terus VMware kayaknya bisa sih, setahu VMware bisa. Terus untuk konfigurasinya, untuk spesifik provider ada di sini ya. Ada VirtualBox misalnya, ada bagian networking, terus habis itu common configuration kayak CPU, memori, dan sebagainya itu ada di sini. Nah, untuk VMware pastinya beda lagi ya. Di sini ada konfigurasinya beda lagi gitu. Nah, ini ada providernya namanya VMware Desktop gitu. Jadi ada yang perlu di apa namanya, disesuaikan gitu. Terus kemudian pertanyaan dari Mas Febrian, kenapa Nginx dibuatkan VM sendiri? Kenapa nggak diinstal di VM front end? Ada alasan secara kalau banyak VM biayanya juga akan banyak. Oke, menarik juga sih karena kalau kita ngomongin masalah efisiensi, memang si Nginx juga bisa diinstal di dalam front end-nya atau malah semuanya bisa diinstal di satu VM gitu ya. Tapi kalau di demo ini biar lebih clear ya, apa namanya, pemisahannya. Jadi ini tak pisah jadi beberapa VM gitu. Nah, sebenarnya LB itu bisa berbentuk VM kayak gini atau bisa pakai third party ya, misalnya pakai AWS ALB atau pakai GCP juga ada ALB-nya gitu. Ada banyak sih, kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Nah, kalau kebutuhannya demo aja, terus cuman nunjukin perbedaannya, ini mungkin nice to have ya, jadi nggak wajib. Kalau misal kita udah tahu cara ngeroutingnya dan sebagainya itu bisa tanpa Nginx. Malah sebenarnya awalnya itu nggak ada reverse proxy-nya waktu itu ya. Baru sehari kemarin aku nambahin si Nginx itu buat lebih apa ya, buat variasi aja sih. Biar lebih apa ya, banyak uh, reference saja sih kalau pakai LB itu gimana gitu. Jadi nggak wajib. Tapi sedikit menambahkan ya, kalau koreksi kalau salah. Ini kan sebenarnya merefleksikan apa yang terjadi di cloud provider biasanya. Kalau kita pakai VM
3 VM gitu ya, beberapa VM untuk front end, untuk back end. Biasanya kita tetap butuh load balancer di depan kan, pada langsung tembak IP. Nah, load balancer tersebut direpresentasikan sama si reverse proxy ini. Kalau aku rasa kayak gitu. Ya, betul betul. Thank you tambahannya Mas Khalid. Betul sekali. Jadi kalau realnya di yang udah gede ya, itu bakal yang tadi tak bilangin tadi tuh pakai ALB misalnya atau pakai load balancer yang lain gitu ya, buat ngerouting trafficnya gitu. Karena kalau misal salah satu fitur load balancer adalah membagi beban kerja ya. Jadi kalau misal ada request yang berkaitan sama slash home misalnya, dia bakal diarahkan ke front end gitu. Terus untuk yang lain juga sama sih, API produk sama chat misalnya. Jadi beban kerjanya bakal lebih terdistribut gitu daripada kita langsung nembak ke satu VM gitu ya. Apalagi kan kita bakal nge-scaling ya, kita nggak akan punya satu VM doang gitu. Kita bakal punya banyak VM dan si load balancer tuh bakal berguna banget gitu. Pakai ini apa namanya? Buat ngedistribut si datanya gitu. Kayak gitu. Terus eh, selanjutnya dari Mas Maulid Iksan, kalau profesornya gagal di tengah jalan, cara kita ngeran provisioningnya lagi gimana? Oke, jadi misal kita anggap aja waktu install ini ya, apa namanya, install aplikasinya, ngeran scriptnya itu misal ke cancel atau mana ke cut gitu lah intinya. Nah itu Vagrant bisa diperintah untuk menjalankan provisioningnya lagi gitu. Jadi caranya Vagrant provision, terus nama service atau nama VM yang bakal kita provision apa. Jadi misal LB gitu ya. Jadi dia bakal ngeran provisioningnya lagi di LB-nya gitu. Ya ini bakal ngeran scriptnya lagi gitu. Ini misalnya di cancel gitu ya. Nah dia bakal exit sih. Terus misal run lagi juga nggak masalah. Jadi kita bisa ngeran berulang kali gitu. Tapi kalau cuman Vagrant up doang, itu dia gak bakal ngeran komen provision ini. Ini bakal misal di up doang ya. Itu dia bakal bilang bahwa ini tuh udah running, gak perlu di up lagi gitu karena udah running. Tapi kalau misal kita mau yang kita maksud adalah ngeran scriptnya, itu bisa pakai komen Vagrant provision kayak gitu. Sorry, ini mouse-ku mati, perlu di-reload kayaknya. Pertanyaan selanjutnya, Vagrant bisa, sorry, dari Mas Lutfi Arsyad, Kak, saya mau tanya, kalau seandainya nanti di real case-nya deployment, langkahnya jadi gini Kak ya, IPDB cuma punya whitelist akses dari IP backend, terus IP backend juga whitelist dari IP frontend, dan si frontend-nya yang diakses akses ke public. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi DB itu nggak boleh diekspos langsung ke user, dan hanya boleh diakses oleh pihak-pihak tertentu, misalnya cuman backendnya, terus kemudian apa namanya, eh misal tim datanya dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak sembarang orang gitu. Jadi harus di whitelist gitu loh, siapa yang boleh akses dan enggak gitu. Terus kemudian eh, si front end itu juga bakal ini apa namanya, eh punya akses ke backend doang gitu. Ini suaraku masih masuk ya? Kayaknya keputus. Masih. Oh masih. Soalnya sepertinya memori komputerku habis. Oh enggak, tapi enggak respon sih. Oke lah, nggak apa-apa. Terus kemudian untuk front end memang betul bakal diekspos di ini ya, bakal diekspos di semua IP. Jadi si usernya tadi yang bakal ngakses si front end-nya langsung gitu. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada restriction di front end gitu. Mungkin lebih ke arah security hardening ya, misal security headers-nya, terus kemudian cores dan sebagainya itu bakal diatur di front end-nya gitu. Jadi semua layer itu harus diamankan masing-masing gitu. Untuk best practice ada banyak banget sih. Itu tadi udah tak sebutin beberapa best practice ya. Nah, mungkin untuk yang lain bisa disesuaikan dengan use case masing-masing gitu. Udah banyak sih caranya. Bentar, aku mungkin ada perlu relate ini Mas Lid. Gak apa-apa ya? Oke, oke, santuy, santuy. Oke.
Tapi unik sekali, kowe reload tapi share screen-nya masih ada. Ajaib, padahal udah nggak connect ke Google Meet. Ini Google Meet-nya kemudian kebuka di link lain ini, Din. Di tab lain. Ajaib, ajaib. Nah, masukin. Oke. Share screen lagi. Sorry ya, tumben PC-ku rada rewel. Ya, karena running Vagrant kebanyakan, Din. Enggak, memoriku masih ada sih. Enggak tahu sih kenapa. Ya, tadi udah sampai Mas Lutfi ya. Terus selanjutnya ada Mas Arya. Aku pernah lihat di LinkedIn ada role level 1, level 2, sama level 3. Kayak di mana ya? Network Engineer. L1, L2, L3 itu konsepnya sama kayak layer arsitektur di sini. Gitu. Nah, kalau dari pemahamanku sih lebih ke level ya. Kalau di Network Engineer. Level kali ya. Ya. Ya, layer juga sih, Din. Layer, tapi layernya itu beda sama layer arsitektur. Jadi dia layer support gitu. Oh, Jadi oke. untuk kasus-kasus yang gampang itu masuknya ke L1. Kemudian bukan arsitektur gini sih sebenarnya, support. Oh, kalau L1 ya kayak ya ibaratnya kalau L1 itu CS, L2 itu technical support, L3 itu biasanya NOC, Network Operation Center gitu. Oh, oke, Jadi oke. itu biar namanya nggak ribet dibikin L1, L2, L3 Network Engineer. Jadi L1 handle customer facing, L2 dia handle tiket yang ada di belakang layar. Kalau udah nggak bisa diselesaikan di L1, dia di handle di follow up ke L2. Kalau nggak bisa, biasanya kalau modelnya adalah gangguan massal atau gamas, masuk ke L3 gitu. Sama aja kayak konsep di diagnostik dulu gitu. Oh, ya, paham. Ya, cuman namanya aja. Jadi ini beda ya sama layer arsitektur di sini. Oke, thank you Mas Khalid. Ini yang ditanyakan emang role ya. Jadi seperti yang udah dijelasin ada level-levelnya sendiri gitu. Ada level 1, level 2, level 3 dan biasanya kapan dikatakan L1, L2 dan seterusnya itu tergantung dengan misalnya ke tingkat kesulitan atau standar dari perusahaannya masing-masing gitu ya. Jadi ada banyak komponen yang mempengaruhi gitu. Nah, ini beda dengan layer arsitektur gitu ya. Nah, tadi aku sempat bingung juga di network sebenarnya juga ada layer-layernya gitu sih. Ada core layer, ada distribution layer. Aku nggak tahu itu masih relevan atau enggak ya. Udah lama nggak jadi network engineer. Tapi sepertinya yang ditanyakan lebih ke role-nya gitu. Terus selanjutnya dari Mas Devri. Mas atau Mbak ini? Mas kayaknya. Devri Yuanda. Mau tanya, apakah Vagrant sama Terraform itu, apakah Vagrant dengan Terraform beda fungsi atau sama? Nah, ini beda. Jadi Vagrant itu lebih ke development lokal ya, di PC kita sendiri atau di laptop kita masing-masing. Buat ngetes aja, buat development aja, kebutuhan development. Terus kemudian untuk Terraform itu lebih ke arah provisioning atau mengatur infrastruktur kita di cloud gitu. Nah, kalau di Vagrant kan lokal ya skopnya. Nah, kalau Terraform ini biasanya di cloud ya, yang bisa misalnya pakai AWS. Atau mungkin simpelnya gini sih, Vagrant itu bikin virtual environment di dalam sebuah server atau operating system yang kalian jalankan, itu aja fokusnya, entah apapun engine-nya. Sedangkan kalau Terraform itu dia end to end. Jadi kalian bahkan bisa bikin sebuah hard disk doang, kalian bisa bikin service kayak bucket, kalian bisa bikin service S3, database dan apapun. Jadi dia end to end di provider tertentu. Kayak contohnya dia support AWS ya, berarti dia bisa create end-to-end proses mulai dari deploy infrastruktur bahkan sampai deploy kontainer ke dalam Kubernetes bisa dilakukan oleh si Terraform. Jadi Terraform lebih kompleks. Betul. Ini untuk provision virtual environment ya bebas, nggak harus di laptop ya.
bisa di development tempat kalian lagi di server gitu, bisa development semacam. Tapi tujuannya bukan untuk production level dan dia nggak end to end, hanya virtual infrastruktur aja. Ya, ya, betul. Thank you tambahnya Mas Kulit. Terus selanjutnya, Vagrant bisa dikatakan gabungan Terraform dan Ansible ya. Ini dari Anonymous. Tidak juga. Jadi Vagrant itu lebih ke nge-provisioning atau ngebikin apa namanya development infranya. Jadi untuk development lokal ya di laptop masing-masing. Kemudian Ansible ini lebih ke cara mengkonfigurasinya. Jadi VM-nya udah jadi, terus di dalamnya mau ngeran apa aja. Jadi misal install Nginx, install Postgres, config apa namanya dua-duanya dan seterusnya, itu bisa pakai Ansible gitu. Jadi Ansible lebih ke arah configuration management gitu. Mengelola atau mengkonfigurasi VM yang udah dibuat oleh Vagrant tadi. Nah, sedangkan Terraform yang udah dijelasin sama Mas El atau Mas Kulit tadi ya, jadi lebih ke arah hingga sampai cloud provider sampai production juga. Sedangkan kalau Vagrant ini lebih ke arah development aja gitu. Tapi Vagrant memang bisa di-run pakai Ansible gitu. Vagrant bisa menjalankan Ansible playbook juga gitu. Jadi untuk VM-nya udah jadi langsung run apa namanya konfigurasinya juga bisa pakai Vagrant gitu. Karena dia disupport. Namanya itu pakai provisioner. Jadi di Vagrant itu ini provisioning. Terus ini ada banyak provisioner ya, banyak modul atau komen yang bisa mengkonfigurasi atau gimana caranya sesuai dengan kebutuhan kita di dalam VM-nya yang udah dibuat gitu. Ini bisa pakai Ansible, bisa pakai Shell yang sekarang dipakai ya. Kenapa kok aku tadi nggak pakai Ansible? Karena biar lebih apa ya, lebih simpel aja sih projectnya. Kalau pakai Ansible mungkin bakal banyak filenya gitu. Bisa pakai Ansible gitu. Kalau misal kita prefer pakai Ansible atau malah kita mau install mau ngetes Ansible playbook atau role yang udah kita bikin ya, itu bisa pakai Vagrant juga. Terus Proxmox mirip karena sama Vagrant nggak? Mirip itu dalam artian bukan mirip karena Vagrant nggak bikin VM-nya ya. Vagrant itu cuman nyuruh si VirtualBox untuk bikin VM-nya kayak gitu doang. Nah tapi yang bikin VM-nya, yang misal nge-attach network-nya, bikin hard disk-nya, terus nge-assign CPU dan sebagainya, itu sih VirtualBox atau VMware-nya, atau kita sebut dengan namanya hypervisor. Nah, si Proxmox itu juga salah satu bagian dari hypervisor. Dia yang mengelola resource dari VM-VM, termasuk dia yang membuat VM-nya gitu. Sedangkan kalau Vagrant itu cuma perantara antara kita dengan si hypervisor tadi itu ada VMware, VirtualBox dan sebagainya gitu. Ya, tapi yang tetap kerja adalah si VirtualBox yang di belakang Vagrant tadi gitu. Rekomendasi course DevOps bisa punya sumber belajar lain, ada banyak sih. Ini mungkin teman-teman bisa bantu tambahin di komen juga ya, bisa lewat Udemy misal atau pakai Code Cloud. Ada banyak sih. Ya. Kalau gratis yang bahasa Indonesia bisa banyak juga sebenarnya, kayak aku lupa ID Networker itu dia menjelaskan bagian dasar-dasar fundamentalnya kayak Linux networking, itu namanya ID Network di YouTube. Nanti kalau topik advance kayak Docker, kayak Kubernetes, itu ada programmer zaman now. Terus juga kalau bahasa Inggris ada kayak Tech Word with Nana, itu enak penjelasannya. Terus ada satu lagi yang biasanya kalau bikin video panjang banget, siapa sih namanya? Sampai 16 jam aku lupa. Yang gambarnya api itu. Iya, iya benar. Aku juga lupa namanya. Iya, aku dari itu mengingat-ingat, itu enak, itu bukan masalah enak sih, karena gratis saja. Oh Iya, ini. free code camp, benar free code camp. Ini sampai kadang-kadang ada yang dia pernah bikin 22 jam satu course. Itu dia end to end gitu belajarnya, jadi enak. Kalau di Indo benar ada Adinusa ya. Adinusa modelnya. Pemerintah juga ada sih. Udah ditutupin, nggak usah dibahas efisiensi. Oh. Jangan politik Mas, jangan politik. Tapi emang nggak ada ini emang. Ada yang kurang satu lagi Mas El. Apa masih? Ini
tunggu konten-konten kita selanjutnya karena ini Oh nanti iya bakalan benar. terus sampai nanti akhir nanti ini ada course tentang DevOps, Mas Anonymous ya, nggak tahu siapa ini. Tunggu aja Oh nanti, itu Mas Wendy, Mas Wendy. Yang tanya Mas Wendy. Mas Andy. Bukan Wendy Cagur ya, Wendy Gunawan. Ya nanti tunggu konten-konten kita Mas. Nanti rencananya Mas Ibnu mau bikin bootcamp pakai wadah DevOps Focus Group. Tapi dia sekarang masih sibuk jadi lead di Privi. Nunggu di layoff dulu lah. Kalau udah di layoff nanti dia baru bikin bootcamp. Cangkem. Gitu ya. Kita emang rencananya mau bikin sih. Kita udah ngerancang, tapi sementara kita nggak pengen bikin DevOps yang fokus dari nol sampai akhir karena itu cukup banyak. Dan kita tipe orang yang apa ya, idealis. Kita kalau ngajarin pengennya sampai dalam. Jadi sempat yang terpikirkan adalah bikin course khusus per topik. Salah satu yang pernah adalah kita kepikiran bikin Advanced Kubernetes Class. Ini aku kasih cuplikan sedikit aja topiknya. Tapi nanti berbayar ya. Jadi ini Advanced Topic Kubernetes. Ini kita lagi godok planningnya berapa harganya, metodenya gimana. Tapi ini topiknya benar-benar advance. Gitu. Jadi kita pengennya malah yang kayak gitu, nggak yang asal dikenalkan Kube, asal dikenalkan itu. Kalau itu mah ilmu gratis. Kita akan share tiap minggu lah ya. Ya kayak minggu yang sekarang ini, hari ini Udin kan sharing tentang Vagrant dan Tier 3 application. Minggu depan apa ya? Aku lupa. Minggu depan tuh shell script apa Git ya? Kayaknya Git. Git harusnya, Mas. Iya, itu Mas. Kalau di kita tiap minggu sih Mas, insya Allah ada. Nah ini yang tipe insentif Kubernetes class atau intensif container class itu nanti modelnya berbayar karena memang kita butuh ada biaya untuk menyediakan environment-nya, itu environment belajarnya. Sorry Din, tak putus gara-gara promosi. Santai. Promosi yang belum ada barangnya ya begini Din. Oke. Oh, Mas Faisal, security include SAS, DAS, dan container scanning ikut. Itu salah satu bagian dari security best practice, jadi nanti dimasukkan di situ juga. Ini besok sebetulnya kita sudah akan mulai sih yang di besok jam 7:30 aku ada seminar di Java Nording. Linknya ada di grup. Itu juga membahas tentang container security best practice, tapi belum di level Kubernetes, jadi masih di level container atau Docker. Nanti SAS, DAS, sama container scanning atau image scanning, binary scanning itu masuk dalam salah satu topiknya. Nanti Mas Udin, ini Mas Saifuddin yang akan menjelaskan juga workshopnya di tanggal 16 Maret. Kita aktif banget, harusnya puasa nanti banyak kegiatan beramal di bulan puasa ya Din ya? Iya, tentang waktu. Ya, lebih ke beramal, bisanya beramal ilmu daripada beramal duit ini Din. Lebih jariah. Apakah lanjut ke DevSecOps Mas L? Kemungkinan besar iya, bahkan kemungkinan besar nanti ada niche khusus kayak MLOps, FinOps dan semacamnya setelah detail. Ya itu cuman tadi itu ya, bodokin karena tadi ini ilmunya yang tadi advance agak mahal. Kita pengen bikinnya ada segmentasi khusus mungkin. Segmentasi untuk yang entry level sama segmentasi untuk yang advanced user. Nah, kali ini Mas Ibnu perlu menyambung hidup ya. Takutnya habis lebaran udah dapat email kan. Oke, aku tadi dari toilet. Udah selesai setting Vagrant sampai di testing udah aman. Yang backend lagi tak ulang, soalnya kayak lagi putus tadi. Oke, siap, santuy. Ada pertanyaan kalau lagi? teman-teman sendiri bootcamp yang wajar bagi teman-teman kalau DevOps yang end-to-end untuk entry level itu berapa sih rate-nya? Jangan bilang 25.000 ya, please. Ilmu mahal. Kalau yang end-to-end ya, dalam bukan end-to-end, entry level dari Linux sampai Kubernetes contohnya. Nah, tapi kan kalau di coding kayaknya dia bukan bootcamp hitungannya, tapi course. Dia. Ya nggak sih? Dia self learning gitu ya. Iya, self learning. Kalau bootcamp kan beda. Bootcamp itu dia namanya instruktur lab gitu ya. Jadi ada yang
ada instruktur yang ngajarin tiap hari, kelasnya online, bisa interaksi. Mm-mm. Itu Ya sih kayak bedanya kelas. bootcamp. Bukan sekarang udah banyak gak sih di Indonesia? Cuman Sayangnya somehow, DevOps mulai menghilang. somehow Bootcamp. aku terakhir 2023-an itu yang dari Biner udah nggak open lagi mereka. Jarang nggak sih ada yang Ya, buka DevOps kemarin aku tanya ke Chelsea juga. Jangan tanya ke Chelsea, mereka nge-hold sementara ini. di Kayaknya DevOps-nya. kekurangan, ya di DevOps-nya di hold juga. Nggak tahu kenapa. Kayaknya itu. Jangan terlalu mahal ya mas, gampang nanti. Yang penting masih belum bisa makan. Nah. Ya backend-nya lumayan lama sih. Somehow tadi error. Apa di share screen lagi aja, biar tahu troubleshooting errornya. Oh iya, salah satu skill DevOps gini. Nah itu, Bisa troubleshoot. kalau nanti mentok udah di ini aja RM, min RM. Sudah frustasi. Sorry teman-teman, agak rame ya background suaraku lagi di kopian soalnya. Nggak terlalu denger. Berarti headsetnya api. Headset 100.000 ya. Hah? Headset apa? Headset 100.000 ini. Sing digagas nih. Oh, aku ya 100.000 ya men. Pamer berarti. Gak boleh jualan loh. Gak boleh affiliate loh. Apa tadi? Ada yang tanya tadi. Rencana buat belajar Kubi nanti pakai platform apa? Nah ini mas, ini sementara sih dari partner Bisnet yang siapnya ngasih kita Kubernetes cluster yang cukup gede untuk semua kebutuhan itu Bisnet gitu. Tapi kalau ternyata Google mau support kita ya mending pakai kayak Google atau AWS kalian. Gak ada orang Bisnet kan di sini ya, nanti didengerin mereka. Kayaknya error gara-gara kemarin tak ganti pakai yarn deh. Aku udah malam ngide ganti yarn. Nah kan itu Din, salah satu yang tidak boleh dilakukan DevOps itu adalah suka ngide tiba-tiba. Terlalu inisiatif. Oh Mas Odon, kenapa pakai Vagrant dan nggak pakai Docker Compose? Karena kita pengen menunjukkan ini Mas, scriptnya untuk konfigurasi si backend, frontend dan lain-lain. Karena ini konsepnya non-container, konsepnya adalah untuk VM. Ini kemarin jadi obrolanku sama Mas Joko juga, sama Mas Bari, pas di Surabaya. Kita itu kebanyakan sekarang udah banyak orang yang bisa Docker. Tapi ternyata di dunia nyata ya, di pekerjaan, sebenarnya banyak perusahaan tuh masih di level VM, mereka belum di level Docker. Kita tuh pengen mengisi kekosongan-kekosongan ilmu yang apa ya, yang nggak banyak di-share orang kayak gitu. VM ini sesuatu yang sering dilewati sekarang. Orang-orang tiba-tiba Docker, Kubernetes. Gitu. Itu yang paham Docker tapi kadang VM nggak paham virtualisasi dan sebagainya. Jangankan gitu, nggak bisa traceroute, bisa Kubernetes tapi nggak paham comment traceroute kan ya unik. Melompatnya jauh. Nah ini kalau ada yang susah, apa pilih yang gampang, itu kan prinsipnya pemerintah Indonesia ya. Aku tak nge-mute mereka. Aduh. Din, videomu, Din, videomu matikan Din, saya koneksimu nggak terlalu. Masih ada yang pakai Tomcat, iya lah mas, masih banyak. Kalau kita ngomong corporate tuh mereka teknologinya nggak banyak yang sudah pindah ke cloud. Startup besar ya, unicorn ya, tapi corporate malah masih banyak yang pakai kondisi-kondisi ya kayak zaman dulu masih pakai VM satu Java application, JBoss dan semacamnya di satu VM. Itu kenapa ketika sekarang tren cloud ini mulai menurun dan mulai banyak yang mengarah kembali ke on-premise, itu jadi pertanyaan, apa ya, kalau aku ngomong blank knowledge atau blank domain
domain knowledge kita itu jadi dipertanyakan. Kamu udah DevOps 2 tahun, pegang Kubernetes, tapi nggak paham Linux, nggak paham networking, gitu. Itu yang kita pengen overcome. Makanya kita pengen godok materinya lebih matang sih. Jadi berangkat dari fundamental, bukan dari tools gitu. Yang kita mau kejar konseptual ya. Jadi kayak konsepnya, kayak ini Vagrant kan konsepnya adalah ngedeploy infrastruktur pakai code. Nanti bisa pakai Proxmox, bisa pakai apapun, mau pakai Terraform juga boleh, mau pakai tadi Ansible juga boleh. Tapi Ansible kan untuk bukan provisioning ya, untuk configurations. Jadi toolsnya urusan belakang lah. Yang kita dahulukan adalah konsepnya. Lah ini gagal ya nggak apa-apa sih Dim. Ini nanti kalau udah benar kodenya bisa dikirim ke grup ini. Untuk nanti dicoba orang-orang. Oke. Soalnya kalau troubleshoot nanti lama. Live lama banget ya. Aman-aman, santai. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak terkait topik ini? Ada yang bisa ditanyakan nggak? Sudah ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kalau nggak ditanyakan, aku mungkin mau memberitahu sedikit juga teman-teman. Kita masih ada 2 event ya di minggu ini. Besok sore jam 19.30, setengah 8. Pendaftarannya di grup ada. Itu gratis. Topiknya tentang container security best practice. Jadi caranya kita mengatasi celah-celah keamanan pada kontainer kayak Docker gitu ya, atau Podman atau Cry.io atau semacam pun. Itu besok ada acara tersebut. Sabtu ada acara sama Mas Ibnu yang tentang GitOps. Itu membahas tentang deployment ke Kubernetes pakai Flag CD. Kemudian di sana nanti topiknya lebih advance dari workshop sebelumnya, karena kita akan integrate atau introduce Helm konsep ya. Jadi pakai Helm package untuk deploy remote Helm sama yang deploy kayak apa ya Mas namanya? Kalau yang local Helm, apa gimana Mas? Local Helm sama remote Helm. Ya betul. Nanti ada 2 materi terkait helm ya nanti. Kalau kemarin kita waktu hands on di Jakarta itu hanya sekedar mendeploy ya, pakai manifest YAML biasa. Besok kita akan belajar terkait helm, ada remote helm atau local helm nanti. Ada 2 hal itu. Iya, gimana cara deploy-nya. Itu akan diajarin karena tentunya kalau kita udah manage banyak application, kita nggak bisa bikin manifest satu persatu ya, kita harus bikin sesuatu yang modular. Makanya helm ini jadi konsep biar kita bisa bikin tadi itu satu helm template dipakai untuk banyak aplikasi, atau mungkin 2 helm template untuk kayak helm Ruby, helm Golang dipakai untuk banyak aplikasi kayak gitu. Itu nanti pendaftarannya juga ada di grup, cuman yang ini kita bikin sedikit ada biayanya karena tadi ada hadiah games juga. Untuk besok ada rekamannya nggak, Bas? Nanti aku coba tanyakan ya. Yang itu event sama Jagoan hosting soalnya. Jadi kita di situ cuman kontributor, bukan utama yang bikin acara. Nanti aku coba mintakan ke mereka. Kalau nggak salah biasanya mereka itu stream ke YouTube, cuman aku perlu tanya lagi. Tapi aku upayakan Mas Pak Prasetyo, aku nggak suka sih segmented kayak ilmu ini nggak bisa di-share karena nggak datang join ke event atau semacamnya. Jadi kalau publik ya sekalian dibikin recording aja. Kayak sesi ini juga akan kita record dan ini kita nanti upload ke YouTube seperti biasa. YouTube-nya habis ini aku mau ubah jadi YouTube-nya komunitas, bukan YouTube-ku personal. Nanti dikirim ulang aja linknya ke grup. Ya nanti kita bikin lah. Untuk Mas Asep lanjut. Iya. Aku rasa sebenarnya nggak apa-apa Mas Asep. Nanti aku kirim ke grup ya, ke grup kita yang grup workshop. Kan kita pasti ada grup workshop yang di WA ya. Nanti aku akan follow up ke grup tersebut. Caranya teman-teman yang kemarin ikut di Jakarta, kalau mau ikut lagi yang online, nanti tentunya ada adjustment lah. Karena kemarin 7 orang yang tidak datang ke Jakarta,
yang sudah daftar tapi nggak jadi datang itu juga udah aku invite ke acara besok tanggal 1 gitu. Karena kompensasi dia nggak datang kemarin. Itu ya Mas Asep, nanti aku kirim ulang lah di grup WA. Bagaimana Bapak Udin, masih pusing? Sudah aman, sudah aman. Oh sudah aman, silakan. 5 menit terakhir. Oke. Jadi tadi itu karena si backend somehow nggak bisa connect ke DB ketika bikin skema dan nge-seed datanya. Jadi kelihatan di ini tadi itu. Mana tadi? Ini. Ya kelihatan dari lognya juga sih sebenarnya. Sama kalau misal di run manual ya bisa muncul lah. Ya ini proses debug manual sih. Terus habis itu untuk hasilnya kayak gini. Jadi ini aplikasi front end-nya kayak tampilan gambarnya mungkin atau warna-warna itu berasal dari front end, CSS, JavaScript dan sebagainya. Nah, kemudian datanya sendiri yang ini misal konten-kontennya ini asalnya dari backend. Jadi kalau kita lihat di inspect elemen terus di bagian network, ini coba kita reload dulu. Dan dia bakal nge-fetch ini ya. Ini pakai fetch XCR atau kalau misal all berarti ini kelihatan JavaScript-nya semua ya, JavaScript, CSS. Nah, kalau misal kita mau ngelihat dari backend misalnya itu bisa pakai yang fetch ini. Nah, ini kelihatan di text, dia akan nge-request ke /API ini /text ya. Nah, kita lihat responsnya itu berbentuk seperti ini, JSON. Jadi JSON itu kayak sekarang itu udah standar data apa ya, yang dipakai untuk berkomunikasi antara banyak service sih. Entah itu backend ke backend atau backend ke front end, biasanya pakai JSON. Udah jadi standar. Nah, terus untuk yang artikel juga sama. Jadi ini kelihatan di sini tuh list artikelnya dan seterusnya gitu. Kalau misalnya dibuka ya isinya kayak gini. Asalnya itu dari si backend gitu. Jadi nggak ada CSS, nggak ada JavaScript dan sebagainya, cuman ya teks gini doang. Nah, si front end itu tugasnya si ngeformat itu tadi datanya yang udah diambil dari backend, dari DB, itu ditampilin dalam ya bentuk yang sedemikian rupa yang bisa dipahami sama usernya gitu. Kayak gitu. Misal ini backendnya tak matiin, ini kan udah masuk di backend ya. Misal ini pakai PM2, salah satu tool untuk menjalankan aplikasi Node.js di background. Misal ini aplikasi yang online, yang nomor ID-nya 1 ya, PM2 stop 1. Anggap aja si backendnya mati gitu ya. Si front end tetap jalan, cuman data-datanya nggak ada karena kalau kita lihat di network dia nggak bisa nge-reach si backend. Nah ini 502 kan, byte gateway. Nah ini dari mana? Ini dari Nginx. Jadi kalau misal, kan tadi udah di setting ya, kalau misal requestnya ke /API, dia bakal diarahkan ke backend gitu. Selain itu bakal diarahkan ke front end. Nah kayak gitu sih untuk demonya ya, mungkin apalagi yang perlu ku tambahin Mas? Ini kayaknya juga udah sih. Apa langsung ditutup? Wes, kontak tadi udah dikirim belum? Kontakmu di oh ada ya nanti. Ini Din, tolong PPT ini dikirim nih aku Din ya. Oh ya siap. Nanti tak share. Tak kirim ke grup. Ya, oke nanti biar aku share ke grup. Wes, sudah ada logo-logonya. Siap Taiga. Ini wibu banget ya namanya ya. Terus ada partai Postgres nanti nih. Lah iya, aku mulai main wibu campur IT kombinasi yang gila. Kombinasi akhir zaman pokoknya. LinkedIn mana? Cari aja Mas, nanti namanya sama persis Muhammad Syaifuddin. Mocamat Syaifuddin. Yang ada tulisannya Site Reliability Engineer Kiskas ya. Itu namanya di Google Meet juga ada kok. Nama pakai itu namanya. Itu aja ya, tak tutup ya. Itu. Oke. Thank you Din. Din, ini kalau ada yang tanya-tanya detail, ngehubungi kamu langsung DM di tele atau di Discord, aman nggak? Aman. Cuman aku kalau di atas jam 9 mungkin solo respon. Ya ora apa-apa lah, kan bukan lagi on call. Iya ya. Sama ini Din, ini masuk YouTube, mukanya harus diedit apa enggak? Masuk YouTube. Oh ini ya, enggak. Terserah. Aman ya? Oke, siap. Soalnya takutnya minta dipasang logo apa untuk nutupi muka. Effort banget aku ngedit soal ini.
daftar 30 DPO nih. dipasnya. Thank you. Ya udah, thank you Din. Aku nanti minta tolong dikirimi slide, dikirimi repositorimu tadi, biar aku bisa kirim ke teman-teman besok. Iya, Itu oke. aja. Thank you banyak Din, thank you banyak teman-teman yang udah join juga. Ditunggu rekamannya, nanti kita upload, kita kirim ke grup. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya ya teman-teman. Thank you. Good night, Thank you. good night. Selamat malam.